Di malam pergantian tahun yang membeku, ketika seluruh kota meringkuk di balik kehangatan perapian, seorang gadis kecil melangkah tanpa alas kaki di atas salju yang tajam. Di tangannya, hanya ada sekotak korek api yang tak laku terjual. Tiketnya untuk pulang atau hukumannya jika gagal. Namun, di antara embusan nafas yang mulai memutih dan jemari yang kaku, setiap batang korek api yang ia nyalakan bukan sekadar api. Itu adalah gerbang menuju dunia yang tak pernah ia miliki. Sebuah kisah tentang kemiskinan yang getir, imajinasi yang menyelamatkan, dan cahaya yang membimbing pulang ke pelukan abadi. Kristal yang menikam. Malam itu, langit di atas Copenhagen seperti tungku yang padam. Dinginnya bukan sekadar suhu, ia adalah belati transparan yang menikam setiap pori-pori kulit. Salju turun bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai kain kafan putih yang perlahan membungkus kota yang sedang bersukacita. Liana melangkah dengan gemetar. Sandal besarnya, yang sebenarnya milik ibunya yang telah tiada, telah lepas saat ia berlari menghindari kereta kuda yang melaju kencang di persimpangan. Kini, kaki mungilnya bersentuhan langsung dengan trotoar yang membeku. Kulitnya yang semula kemerahan kini berubah menjadi biru pucat, mati rasa yang menyakitkan. "Korek api, Tuan, Nyonya, korek api untuk menghangatkan malam Anda?" bisiknya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin yang melaung di antara gedung-gedung tinggi. Orang-orang melintas dengan tergesa, wajah mereka tersembunyi di balik salwal tebal dan kerah jubah yang tinggi. Bagi mereka, Liana hanyalah bagian dari dekorasi jalanan yang kusam, sebuah noda di malam tahun baru yang bergemerlap. Tak ada satupun keping koin yang jatuh ke saku celemeknya yang robek. Kotak-kotak korek api itu masih penuh, seberat beban yang harus ia bawa pulang ke hadapan ayahnya yang bertangan besi. "Kalau aku pulang tanpa uang, ayah akan..." Liana memutus kalimatnya sendiri. Bayangan rumahnya, sebuah loteng bocor di mana angin bertiup bebas di sela-sela atap, terasa sama dinginnya dengan jalanan ini. Hanya saja, di jalanan, ia tidak perlu menghadapi amarah. Keajaiban dalam gesekan pertama. Liana menyepi ke sebuah sudut sempit di antara dua rumah. Ia duduk meringkuk, mencoba menyembunyikan kakinya di bawah gaun yang tipis. Nafasnya keluar seperti asap putih dari cerobong pabrik, kecil dan cepat. Tangannya sudah tidak bisa lagi merasakan apapun. Hanya satu untuk menghangatkan jemariku, gumamnya. Dengan gemetar, ia mengambil sebatang korek api. Srit! Seketika, percikan api meloncat. Nyala itu kecil, tapi di mata Liana yang redup, ia bersinar seperti lilin suci. Ia melingkarkan tangannya di sekeliling api itu. Ajaibnya, dinding bata di depannya seolah memudar menjadi kaca transparan. Liana terkesap. Di depannya, kini berdiri sebuah tungku besi besar dengan hiasan kuningan yang mengkilap. Api di dalamnya menari dengan riang, menyebarkan gelombang panas yang membelai wajahnya. "Ah, hangat sekali," desahnya, menjulurkan kakinya ke arah tungku itu. Namun, tepat saat ia merasakan kehangatan itu meresap ke dalam tulangnya, korek api itu padam. Tungku besi itu menghilang. Liana kembali duduk di atas salju, memegang sisa kayu hitam yang dingin. Dunia kembali menjadi hitam dan beku. Pesta yang tak pernah sampai. Keputusasaan mendorongnya untuk menggesek batang korek api kedua. Srit! Kali ini, cahayanya lebih terang. Tembok itu berubah menjadi hamparan meja makan yang tertutup taplak putih seputih salju. Di tengahnya, seekor angsa panggang mengepulkan uap harum dengan perut berisi buah apel dan prum kering. Aromanya begitu nyata hingga air liur Liana menetes. Yang lebih ajaib lagi, angsa itu seolah melompat dari piring, membawa pisau dan garpu di punggungnya, berjalan goyah di atas lantai menuju ke arahnya. Liana menjulurkan tangannya, perutnya yang perih karena lapar meronta minta diisi. "Tunggu, jangan pergi." Api itu padam. Kegelapan menyergap kembali lebih ganas dari sebelumnya. Bau amis minyak lampu dan aroma dingin salju menggantikan wangi angsa panggang. Liana terisak pelan, bahunya terguncang. Dunia fana begitu pelit padanya, bahkan untuk sebuah khayalan singkat. Pohon Natal dan cahaya bintang. Batang ketiga dinyalakan.
Srit. Kini, ia berada di bawah pohon Natal yang paling megah yang pernah ia lihat. Ribuan lilin menyala di dahan-dahan hijaunya yang segar. Bola-bola kaca berwarna-warni memantulkan wajah Liana yang kotor namun penuh binar. Ia mengadah, melihat lilin-lilin itu perlahan naik, meninggi, dan terus meninggi. Liana mengira lilin-lilin itu terbang, namun ia menyadari bahwa lilin-lilin itu kini telah menjadi bintang-bintang di langit malam. Salah satu bintang meluncur jatuh, meninggalkan jejak cahaya panjang di cakrawala. Seseorang sedang meninggal, bisik Liana pelan. Neneknya, satu-satunya jiwa yang pernah mencintainya dengan tulus sebelum ia wafat, pernah berkata, jika ada bintang jatuh, itu artinya sebuah jiwa sedang menempuh perjalanan menuju Tuhan. Liana merindukan neneknya. Kerinduan itu lebih menyakitkan daripada rasa lapar di perutnya atau rasa dingin di kakinya. Kepulangan sang cahaya. Dengan terburu-buru, ia menggesek sebatang korek api lagi ke dinding batu. Ia takut cahaya itu akan hilang lagi. Kali ini, di dalam pijar itu, berdiri neneknya. Wajahnya begitu bercahaya, begitu lembut, begitu nyata. "Nenek," serunya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Nenek, ajak aku pergi. Aku tahu kau akan hilang saat korek api ini padam. Kau akan pergi seperti tungku hangat, seperti angsa panggang dan seperti pohon Natal itu." Liana tidak ingin kehilangan neneknya lagi. Dalam kegentingan itu, ia mengambil seluruh kotak korek api yang tersisa. Ia menggesekkan semuanya sekaligus ke dinding batu. Wus! Cahaya yang dihasilkan begitu dahsyat, lebih terang dari sinar matahari di musim panas. Dalam cahaya itu, neneknya tampak lebih besar dan lebih indah dari sebelumnya. Sang nenek menentangkan tangannya, mengangkat Liana ke dalam pelukannya yang hangat. Liana tidak lagi merasakan dingin, tidak lagi merasakan lapar, tidak lagi merasakan takut. Mereka berdua terbang dalam kemegahan cahaya, naik semakin tinggi, menuju tempat di mana tak ada lagi penderitaan, tak ada lagi kemiskinan, dan tak ada lagi musim dingin yang kejam. Mereka pulang. Pagi yang bisu. Fajar menyingsing di hari pertama tahun baru. Matahari terbit dengan malu-malu, menyinari sudut di antara dua rumah itu. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak. Wajah mereka menunjukkan rasa iba yang terlambat. Di sana, bersandar di dinding, duduk seorang gadis kecil dengan pipi merah dan senyum yang terukir di bibirnya. Ia tampak seperti sedang tidur dalam kedamaian yang dalam. Di sekelilingnya, berserakan batang-batang korek api yang telah hangus terbakar. Dia hanya ingin menghangatkan diri, ujar seseorang dengan suara rendah. Tak ada satupun dari mereka tahu keindahan apa yang telah Liana lihat. Tak ada satupun dari mereka tahu tentang kemegahan pohon Natal atau pelukan hangat sang nenek. Mereka hanya melihat jasad kecil yang beku, tanpa menyadari bahwa Liana telah merayakan tahun baru di tempat yang lebih baik, di mana api tidak akan pernah padam dan cinta tidak mengenal musim dingin. Liana telah menjadi bintang yang jatuh semalam, dan kini ia telah sampai pada cahayanya yang abadi.